Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kalau kita mempelajari sejarah politik Indonesia modern kita ya, artinya sejarah kekuasaan politik yang dimainkan oleh para presiden-presiden kita sampai presiden yang terakhir yang ketujuh, itu ini ya, tidak semua keputusan politik itu bisa diterima akal sehat, atau tidak semua keputusan politik itu bermanfaat, bahkan seringkali atau tidak jarang mengorbankan rakyat banyak ya. Jadi tidak semua keputusan politik itu benar ya. Kita lihat ya, contohnya Presiden Soekarno itu membuat dekret presiden 5 Juli 59 dan isinya membubarkan parlemen ya. Hasil pemilihan umum tahun 55, satu pemilihan umum yang sangat demokratis, yang paling jujur ya, dalam sejarah kita menurut para pengamat, itu dibubarkan oleh hanya selembar kertas yang namanya dekret 5 Juli 1959. Dan sejak dekret itu kemudian sejarah mencatat Soekarno menjadi seorang diktator ya, yang tadinya sangat dipuji, sangat orang-orang melakukan glorifikasi terhadap Soekarno sebagai orang yang bisa diteladani, kira-kira begitu. Tetapi sikap otoritarianisme, sikap yang otoriter dengan mengeluarkan dekret 5 Juli dan membubarkan DPR atau parlemen atau konstituante, hasil pemilihan umum yang demokratis ya, yang menghasilkan 4 partai besar, yaitu PNI, Masyumi, kemudian Partai Nahdlatul Ulama dan Partai Komunis Indonesia, itu dibubarkan oleh Soekarno, dan Soekarno kemudian membentuk kabinet yang semaunya sendiri yaitu kabinet kaki 3 yaitu yang terdiri dari PNI, NU, dan kemudian PKI. Sementara partai nomor 2 pemenang pemilu, partai Islam terbesar di Indonesia setelah kemerdekaan, yaitu Masyumi, Majelis Syura Muslimin Indonesia, yang dipimpin oleh Muhammad Nasir, itu disingkirkan ya dari pentas nasional. Itu satu keputusan yang blunder kan. Kemudian kita tahu akhirnya Soekarno sangat dipengaruhi oleh PKI, dan kemudian PKI melakukan pemberontakan, dan singkat cerita terjadi perang saudara yang menghabiskan tenaga, air mata, dan juga nyawa yang melayang sia-sia karena perbedaan politik yang tajam ya. Sebanyak 3 juta orang menurut Sarwo Edi Wibowo, mertua dari Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi koalisi Nasakom nasionalisme, yaitu PNI, agama, yaitu Partai NU, dan komunis Nasakom, yaitu Partai Komunis Indonesia. Koalisi besar itu tidak bisa memberikan solusi bagi bangsa. Dia macet ya, karena aspirasi dari Partai Masyumi atau sebagian besar pemenang pemilu yang 7 suaranya 7 juta lebih saat itu ya, itu tidak bisa diakomodasi, tidak bisa ditampung, tidak bisa diberikan ruang-ruang untuk kompromi, sehingga terjadi pertarungan politik yang tajam, dan kemudian terjadi pertumpahan darah pada level grassroots ya, akibat kekeliruan keputusan dari tokoh-tokoh politik tingkat nasional, terutama Soekarno. Kemudian Pak Harto ya, Pak Harto sejak awal melakukan kekeliruan dengan kemudian mengurung Soekarno dalam rumah tahanan di Wisma Yaso selama 4 tahun tanpa perawatan kesehatan yang memadai bagi sang proklamator, dan Soekarno mati ya, dalam usia 69 tahun ya, 6 Juni atau bulan Juni tahun 1970 dalam usia
dalam usia 69 tahun wafat ya. Dan kemudian Soeharto presiden kedua itu juga membuka kamp konsentrasi di Pulau Buru ya, dan di Maluku, dan mengirimkan ya 10.000 tahanan politik ya, yang berlawan komunis yang dituduh adalah simpatisan atau anggota atau pimpinan Partai Komunis Indonesia dikurung. Halo, mana? Oh ya. Kemudian dikirim ke Pulau Buru ya, tanpa proses-proses pengadilan ya. Jadi ternyata kekeliruan politik itu mudah dilakukan kalau orang itu didorong oleh ambisi-ambisi tertentu untuk mempertahankan kekuasaan, dan juga didorong oleh penguasaan sumber-sumber ekonomi dan politik ya. Kemudian kekeliruan Soeharto adalah memperpanjang kekuasaannya sampai lebih dari dua periode dengan cara yang sangat licik, melakukan pemilu yang melakukan pemilu yang direkayasa sehingga dia berkuasa sampai 32 tahun, dan sebelumnya melakukan juga operasi pembasmian para preman atau gali sehingga mati sekitar 5.000 sampai 10.000 orang ditembak di luar pengadilan, di jalan-jalan ya, dengan cara yang sangat keji yang disebut sebagai Petrus ya, antara tahun 1982 dan juga 1984. Belum lagi peristiwa Talang Sari, peristiwa Lampung 12 September 1984 di Tanjung Priok ya, pembantaian umat Islam, juga pembantaian umat Islam di Talang Sari di Lampung yang dipimpin oleh Hendro Priyono. Semuanya itu berangkat dari keputusan politik dan mengorbankan rakyatnya sendiri. Dan kita tahu keputusan politik itu juga dilakukan oleh Presiden Gus Dur sehingga dia ya, apa itu? sehingga dia dicopot jabatan oleh MPR Gus Dur yang katanya membuat keputusan politik yang sangat kontroversial. Sementara B.J. Habibie diserang oleh lawan politik yang memberikan kemerdekaan kepada Timur, tapi sesungguhnya B.J. Habibie adalah pertama membebaskan tahanan-tahanan politik yang dilakukan di zaman Soeharto. Saat dia berkuasa, dia bebaskan semua tahanan politik itu dari denting jeruji penjara, dan kemudian memberikan peluang untuk rakyat Timur untuk menentukan nasibnya sendiri, dan mereka memilih untuk merdeka. Sementara kita loncat ke Jokowi banyak melakukan kekeliruan dan keputusan politiknya. Tiba-tiba setelah terpilih jadi presiden periode kedua, dia memindahkan ibu kota tanpa memperhitungkan kemampuan keuangan dan hanya untuk kemegahan entah siapa. Mungkin dorongan-dorongan dari kekuatan di luar pemerintahan, yaitu oligarki yang mungkin sudah mengucurkan dana yang besar untuk pemenangan proses-proses Jokowi meraih kekuasaan untuk periode kedua, sehingga kompensasinya adalah membangun IKN di tanah-tanah yang sudah dikuasai para oligarki. Dan janjinya Jokowi membangun IKN tanpa dari APBN, kecuali semata-mata adalah transaksi atau investasi dari para pengusaha, tidak memakai anggaran pendapatan belanja negara. Tetapi kenyataan membuat dia harus mengambil keputusan dengan cara yang keliru ketika dia menerbitkan satu peraturan presiden atau apapun namanya, dan mengharuskan APBN dipindahkan sekitar 19 sampai 20% dicomot dari APBN untuk membangun IKN, dan itu berarti peluang-peluang untuk kesejahteraan itu semakin diperkecil ya.
belum lagi penggelontoran dana-dana bansos untuk pemenangan anaknya Gibran. Itu agak susah bertanggungjawabkannya dengan data-data yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kalau kita menurut narasi atau ungkapan atau ucapan-ucapan dari anggota DPR PDIP, yaitu Oneng. Tetapi 52 juta penerima bansos itu yang datanya tidak valid itu, ya, terpaksa harus dikeluarkan dananya, dan sukar untuk mengecek penggunaan dana bansos yang sekitar 100 triliun, entah berapa ratus triliun itu untuk kepentingan politik dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kira-kira keputusan-keputusan politik itu bukan saja memuaskan nafsu syahwat politik, tapi terutama bisa menguras uang rakyat dan juga bisa mengorbankan rakyatnya sendiri. Dan keputusan-keputusan politik yang keliru itu dilakukan oleh semua presiden kita, ya. Oleh karena itu, mengkritik atau mencegah terjadinya penyimpangan supaya tidak terlalu jauh, melakukan satu pengingat atau menegur kembali keputusan-keputusan politik yang salah itu adalah suatu kewajiban warga negara, dan perlunya kita selalu mengingatkan, mengkritik dan mengingatkan tentang kekeliruan-kekeliruan Pak dari presiden kita, dari penguasa kita. Oleh karena itu, ya, diperlukan semangat praktek kritik terus menerus, ya, untuk mencegah kerusakan yang lebih besar. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Mencegah kerusakan, mencegah yang mudarat, muqaddamun, harus diutamakan, harus diprioritaskan, ala jalbil masalih. Begitu juga kalau kita melihat satu kemungkaran, kekeliruan yang dilakukan oleh para pemimpin kita, itu hendaknya harus kita ubah, ya, dengan kekuasaan yang kita miliki. Kalau tidak bisa kita ubah dengan tangan dan kekuasaan, maka kita ubah dengan lisan, ya. Kita tegur dengan YouTube, dengan X, dengan segala media yang kita bisa, dengan ceramah, dengan khutbah, dengan macam-macam diskusi-diskusi, podcast-podcast untuk mengubah kekeliruan-kekeliruan keputusan politik itu supaya kembali pada orientasi yang benar, yaitu semata-mata untuk kesejahteraan rakyat dan bukan untuk keuntungan pribadi dan keluarganya, yang cenderung memang pemimpin itu lebih mengutamakan dirinya, mengutamakan keluarganya, mengutamakan teman-teman dekatnya, dan sambil melupakan dan menginjak kepala orang banyak yang dia pimpin. Oleh karena itu, kalau ada kemungkaran, ada kekeliruan, deviasi, penyimpangan dari penggunaan kekuasaan, itu hendaknya harus diubah, ya, dihentikan dengan kekuasaan, dengan lidah, dengan ucapan. Kalau tidak bisa, ya, dengan hati. Kita doakan supaya tidak terjadi kekeliruan yang lebih besar, dan kita tanamkan rasa benci terhadap keburukan, terhadap kemungkaran, terhadap ketidakadilan dan lain-lain. Dan kita juga tentu ingat pada ucapan Rasulullah bahwa orang-orang yang melakukan kekeliruan dalam pengambilan keputusan politik itu sangatlah berbahaya, apalagi kalau dia punya kekuasaan, karena di belakang kekuasaan, di belakang kekuasaan politik yang diambil itu adalah, di belakangnya adalah harta, adalah uang yang begitu besar, dan itu berbahaya untuk kebanyakan orang, karena uang itu akan mengalir di antara mereka saja, klik atau kelompok-kelompok elit mereka saja. Kata Rasulullah, tolonglah, ya, saudaramu yang berbuat zalim itu, maupun tolonglah saudaramu yang dizalimi. Rasulullah kemudian sahabat kemudian bertanya, bagaimana ya Rasul, kalau kita menolong orang yang berbuat zalim kita tahu caranya, tapi bagaimana kalau kita harus menolong orang yang berbuat zalim? Maka kata Rasulullah, hentikan kezalimannya. Kata Rasulullah, unsur akhaka zaliman aw mazlum, tolonglah saudaramu baik yang berbuat zalim maupun yang dizalimi.
Ya Rasulullah, kalau yang dizolimi aku tahu caranya. Kita tahu caranya menghentikan kezoliman terhadap orang yang dianiaya. Tapi bagaimana kita menolong saudara kita yang berbuat zolim? Kata Rasulullah, hentikanlah kezoliman itu. Dan itu berarti kita harus jangan melakukan kesalahan besar, yaitu kesalahan tidak berbuat apa-apa atau berdiam diri melihat kemungkaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.